Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah doa malam kita. Kita percaya malam hari ini kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan untuk menyembah, mengagungkan Tuhan, maka di sanalah kita akan berjumpa dengan Tuhan yang siap untuk menolong kehidupan kita. Sebelumnya kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami akan datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Kami rindu firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah tengah minggu kami pada malam ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalamnya dan memakai kami, mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghampiri hadirat-Mu. Kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
kita rindu masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena ketika kita ada di dalam ruang Maha Kudus, kita dapat berjumpa dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, dengan langsung bertemu dengan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa, ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
kami Tuhan. Kami selalu rindu dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau melingkupi kehidupan kami Bapa. Karena kami sungguh percaya ketika Engkau melingkupi kami Tuhan mampu berdiri. Kami tidak akan goyah karena kekuatan-Mu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa
merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sungguh merasakan Tuhan kehadiran-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang melingkupi kami. Sehingga kami merasakan tenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan firman-Mu yang akan menjadi terang dalam hidup kami, yang akan memimpin hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru dari sorga. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama malam hari ini. Dan firman Tuhan malam hari ini saya memberikan tema tentang perjuangan hidup. Ya, saudara, kita buka di kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Ya, kita buka kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Kitab Ayub pasal yang ke-7, ya, ayat pertama kita akan baca Ayub pasal yang ke-7, saudara. Ya, ayat yang pertama, hitungan yang ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita sebagai umat manusia, kita hidup di dalam dunia ini. Dan itu menjadi salah satu hal, ya, kodrat manusia, bahwa di dalam dunia ini harus ada perjuangan di dalam kehidupan ini. Ya, kita tahu bahwa pada saat manusia jatuh di dalam dosa dan manusia itu diusir dari Taman Firdaus atau Taman Eden, manusia harus memperjuangkan kehidupannya. Ya, memperjuangkan kehidupannya. Atau seringkali kita mendengar sebuah ungkapan ataupun ada pujian ataupun lagu, hidup itu adalah perjuangan. Ya, hari demi hari manusia memang harus, ya, berjuang, ya, untuk kehidupannya, ya, baik itu melalui kehidupan ekonomi, baik itu melalui kehidupan bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan makanannya, ya, pakaiannya, ataupun kehidupan untuk memenuhi kehidupan di dalam rumah. Ya, ada keinginan untuk mendapatkan suatu rumah. Itu adalah hal-hal yang harus diperjuangkan. Kalau kita istilahkan,
kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup adalah perjuangan, artinya bahwa ada hal-hal yang harus kita perjuangkan, ada hal-hal yang harus kita pertaruhkan, ya, yaitu tubuh kita, yaitu kehidupan kita, segenap tubuh kita, ya, baik itu secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Tentunya ada satu pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, sehingga kita mencapai suatu sasaran yang kita inginkan, ya, yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup adalah perjuangan, dan memang setiap orang memiliki perjuangan yang tidak sama, ya, berbeda-beda, tidak sama, berbeda-beda. Setiap orang, anak kecil pun pasti mengalami juga, meskipun mungkin dia belum memahami, ya. Baik itu orang anak-anak muda dewasa, ya, mungkin dia mulai memahami sedikit, ya, karena dia masih di dalam naungan orang tua. Tapi kalau mereka menjadi anak-anak muda yang muda dewasa, ya, anak-anak dewasa atau pemuda, mereka akan berusaha karena dia sudah mempunyai keinginan, punya cita-cita di dalam kehidupan. Jadi memang saudara, setiap orang akan memiliki perjuangan yang berbeda-beda, tergantung tingkat usia dan kebutuhan hidupnya. Ya, saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan di ayat Ayub pasal 7, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi saudara, perjuangan yang harus kita lalui, ya, supaya kita memperoleh suatu kehidupan, ini harus kita mau prioritaskan ini yang mana, ya. Hidup adalah perjuangan, perjuangan yang mana yang harus kita dahulukan, ya. Perjuangan yang mana yang harus kita utamakan, ya. Di antara banyak perjuangan kehidupan yang harus dilakukan sebagai umat-umat manusia yang ada di dalam dunia ini, kita harus menentukan, ya, perjuangan mana yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita, ya. Karena semua manusia, ya, kalau ditanyain satu-satu, ada banyak keinginan, ada banyak yang akan diperjuangkan, dan tentu ada satu prioritas yang utama, ya. Jangan sampai, ya, salah kita menaruh satu prioritas yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena akan rugi pada akhirnya, ya. Kita salah memprioritaskan, salah, ya, mengambil satu keputusan. Nah, kenapa saudara? Karena di dalam kitab Yudas pasal 1, kita akan baca kitab Yudas pasal 1, ya. Kitab Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Memang Yudas hanya satu pasal, ya. Kita akan baca Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Di sini Yudas memberikan peringatan, ya, akan sebuah perjuangan hidup. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatkan kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Jadi Yudas, ya, memberikan satu peringatan, ya, kepada kita tentang perjuangan hidup. Diingatkan saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu, menasehati kamu, ya, supaya kamu tetap berjuang, supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Perhatikan, berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ternyata saudara, kita harus memilih prioritas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Harus mempertahankan iman.
Ini adalah prioritas kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan. Bukan berarti kehidupan secara ekonomi kita abaikan. Bukan berarti kehidupan secara kebutuhan sehari-hari kita abaikan. Ya, sandang pangan papan, tidak. Tetapi kita harus menentukan prioritas kita. Ya. Saya percaya pada saat kita berjuang untuk mempertahankan iman, saya percaya segala sesuatu yang kita butuhkan ya, di dalam dunia ini pasti Tuhan cukupkan. Amin. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Ya, karena saudara, kita rindu, ya, bahkan Allah pun rindu pada saat Allah datang di dalam dunia ini, ya, masih ada anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah yang mendapatkan iman di bumi ini. Karena di dalam Lukas pasal 18 ayat 8, Tuhan berkata, ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Adakah ia mendapatkan iman di bumi? Inilah yang harus kita prioritaskan. Pada saat Yesus datang menjemput kali kedua, saudara, yang ditanya, yang dicari adalah anak-anak Tuhan yang masih memperjuangkan imannya. Masih mempertahankan imannya. Ya. Bukan perjuangan-perjuangan secara lahiriah, secara fisik. Tetapi iman. Inilah yang harus kita prioritaskan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ya, karena ini yang Tuhan inginkan, mempertahankan iman harus menjadi satu prioritas utama dalam hidup kita. Sebab iman kita akan menentukan. Iman kita akan menentukan kemenangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Keberhasilan kita di dalam perjuangan jasmani, saudara, tanpa iman adalah sebuah kegagalan. Perjuangan, ya, keberhasilan kita di dalam perjuangan jasmani tanpa iman adalah sebuah kegagalan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari prioritaskan ya perjuanganmu di dalam mempertahankan iman kita. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara untuk mempertahankan iman? Ya, saudara, saya hanya ambil kisah Daniel. Ya, satu contoh kisah Daniel. Kalau kita melihat kisah ini adalah seorang pemuda, ya, bukan hanya Daniel saja, ya, kita tahu orang-orang yang dibuang, ya, dibuang, dijadikan budak, ya. Salah satunya adalah Daniel dan rekan-rekannya, bagaimana dia harus memperjuangkan kehidupannya. Ya. Dia tahu apa yang menjadi prioritasnya. Ya, bagaimana cara untuk mempertahankan? Dari kisah Daniel ini kita dapat belajar bagaimana dia memperjuangkan imannya agar dia tidak gugur di tengah-tengah tantangan kehidupan. Saudara, kita tidak dibuang. Kita masih hidup di dalam Indonesia ini. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi dulu di mana kisah Daniel ini harus memperjuangkan kehidupannya. Dia harus menjadi budak. Tetapi tahu apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus menjadi prioritasnya. Ya, yang pertama, ya, cara mempertahankan iman. Yang pertama, apa yang dilakukan Daniel? Daniel hidup di dalam roh. Amin. Daniel pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, ya, di sana dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Garis bawahi. Ya, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Garis bawahi, roh yang luar biasa, ya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Amin. Jadi cara supaya kita mempertahankan iman, kita harus hidup di dalam roh, saudara. Kenapa? Karena roh inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan mungkin yang minoritas,
Saya tidak mau mengatakan kita minoritas, kita adalah anak-anak raja, amin. Karena saya percaya saudara, roh yang luar biasa itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu akan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja. Ini diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mempertahankan imannya. Oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam roh. Ya. Apakah roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel? Roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel adalah roh Allah, Roh Kudus. Haleluya. Saudara harus tahu, pada saat kita diciptakan, kita tidak sendirian saudara. Kita diberi kuasa oleh Allah. Itulah kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita mau tingkatkan kuasa Allah itu. Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita bisa bertahan. Inilah yang membuat kita menang. Inilah yang membuat kita semangat di dalam memperjuangkan kehidupan ini. Ya, di dalam mempertahankan iman kita, kita membutuhkan Roh Kudus. Meskipun Daniel harus diancam, Daniel harus dimasukkan di dalam gua singa, Daniel tidak gemetar. Haleluya. Inilah yang dikatakan roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Sudahkah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin saudara menjawab sudah. Pertanyaan berikutnya, apakah kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus? Apa itu maksudnya? Maksudnya saudara, bahwa kita hidup di dalam roh Allah. Kita berjalan bersama dengan roh Allah. Dimanapun kita berada, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Roh Allah itulah yang akan membuat kita semakin hidup. Roh Allah itulah yang membuat kita tidak semakin takut, tidak semakin gentar, tidak semakin kita menjadi orang-orang yang kecewa. Tetapi Roh Allah itu yang membangkitkan iman kita, yang membuat kita harus berjuang terus di dalam kehidupan yang penuh dengan liku-liku di dalam dunia ini. Mari kita mau hidup di dalam Roh Kudus, ya. Dan yang kedua, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan iman, saudara? Di dalam Daniel pasal 6 ayat 14, firman Tuhan berkata, lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Haleluya. Ternyata Daniel, ya, cara untuk mempertahankan imannya, ya, yaitu dengan berdoa, hidup di dalam doa. Bagaimana doa-doa kita? Apakah kita masih hidup di dalam doa? Saya tambahi saudara, dan membaca firman Tuhan. Kenapa saya katakan saya tambahi untuk membaca firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan adalah firman Allah, di mana di situ adalah Allah berbicara kepada manusia, di mana di dalam firman kita dididik, di mana di dalam firman kita diajari, di mana di dalam firman kita diberitahu, di mana di dalam firman kita dihiburkan, dikuatkan. Pada saat kita hidup di dalam doa, artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan secara vertikal, ya. Arti berkomunikasi adalah yaitu kita berkomunikasi dua arah, di mana kita secara verbal, baik itu non verbal, ya, berbicara ataupun melalui gerak tubuh kita, ya, kita melakukan satu hubungan relasi, dan situ ada timbal balik, ya, ada timbal balik. Pada saat kita hidup di dalam doa, artinya ada satu relasi, ada suatu hubungan dua arah, dan Tuhan pun berbicara dalam hidup kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu doa dengan firman tidak bisa diputuskan, ya. Kita harus berdoa. Banyaklah kita lakukan jam doa kita.
atur jam doa kita. Dimanapun saudara bisa atur jam doa. Seperti Daniel. Ya, Daniel hidup di dalam doanya. Ya, dia 3 kali sehari dia tetap berdoa. Daniel berdoa. Dia tidak lupa jam doanya. Jadikan satu doa itu adalah gaya hidup kita. Jadikan satu doa itu penopang kehidupan agar kita mampu untuk bertahan di dalam perjuangan kita di dalam dunia ini. Amin. Kita percaya. Ya, kita percaya pada saat kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, jadi mari bukan hanya makan saja 3 hari 3 kali. Tapi jadikan doa saudara ya adalah satu gaya hidup saudara. Tanpa doa kita akan lemah. Tanpa doa kita akan jatuh. Ya, jangan hanya doa makan saja. Jangan doa hanya mau tidur saja. Tetapi mari buat jam doa saudara. Kapan itu saudara bisa lakukan di dalam kehidupan. Mari kita mau bangkitkan, kembangkan kehidupan doa kita. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai daya tahan ya dan mampu mempertahankan dalam segala tekanan yang terjadi di dalam dunia ini. Dan yang ketiga tentu tekun beribadah ya. Saya ingat kisah Yosua, bagaimana Yosua dengan keluarganya memilih untuk hidup tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun seluruh bangsa itu meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 firman Tuhan jelas sekali. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pertanyaan ini kami sampaikan kepada sidang jemaat umat-umat Tuhan yang melihat ya atau mendengarkan video ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kami saat ini yang berada di tempat ini dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ambil jam-jam persekutuan saudara, ibadahlah kepada Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik. Inilah ibadah tengah minggu. Ya, kita berkumpul bersama, ya bersama-sama untuk tekun beribadah. Ya, bagaimana dengan ibadah saudara? Adakah saudara setia? Ataukah saudara sering bolos? Atau saudara hanya meremehkan, ya hanya ibadah online? Hanya ibadah online kurang menarik. Saudara dimanapun saudara, kalau saudara punya kerinduan, punya tekad, punya komitmen untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan ibadah, saudara akan merasa haus. Saudara akan merasa dipuaskan. Ya, saudara akan merasa dipuaskan karena saudara punya kerinduan. Kalau saudara tidak mempunyai satu komitmen tekad untuk ibadah kepada Allah, ya, saudara tidak akan mempunyai kekuatan di dalam memperjuangkan kehidupan. Ini menjadi pertanyaan kita. Apakah saudara setia? Apakah saudara masih sering bolos? Mari setialah untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun persoalan hidup perjuangan ini sangat berat yang kita alami. Ya, pada saat kita di dalam ibadah saat hari ini, di dalam persekutuan ada kekuatan baru. Saya percaya saudara, pada saat kita beribadah ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Saudara dapat mengangkat tangan saudara. Saudara dapat bergandengan tangan dengan keluarga. Saudara saling menguatkan antara suami dan istri, orang tua dan anak, ataupun saudara sendiri. Saudara dapat mengadu kepada Tuhan. Tuhan, saya sendirian, saya percaya pada saat saudara setia kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Hadapi perjuangan hidup ini dengan kuasa Roh Kudus.
dengan doa dan firman Tuhan dan ibadah, tentu saudara akan menjadi pemenang yang luar biasa. Firman Tuhan tidak panjang lebar. Hari ini mari saya undang sidang jemaat Tuhan untuk masuk di dalam penyembahan. Kita nyanyikan lagu dalam segala perkara. Oh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Amin. Tuhan punya rencana. Amin. Yang lebih besar dari Semua yang terpikirkan. Dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari sebuah Yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. akan menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba, supaya ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Refnya, haleluya. Tak akan Menyerah ada apapun juga, sebelum ku coba, supaya ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku rencana. percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Mari ambil kesempatan ini menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau perjuangkan iman kami Tuhan, menjadi prioritas di dalam hidup kami. Yesus. Haleluya. Yesus. Glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, mau perjuangkan iman kami di dalam dunia ini.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ku tak akan menyerah. Kita nyanyikan refnya. Haleluya. Ku tak akan menyerah padamu juga sebelum ku coba. Semuanya ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Benar Tuhan, perjuangan hidup kami pada saat ini belum berakhir. Karena kami masih hidup di dalam dunia ini. Kami tahu bahwa dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini banyak hal yang membuat kami harus berjuang, yang membuat kami harus menderita, yang membuat kami harus menjadi, oh Tuhan, kecewa, ataupun membuat kami menjadi sedih karena tekanan-tekanan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang harus kami prioritaskan di dalam perjuangan kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan, yaitu kami harus berjuang di dalam iman kami, di dalam mempertahankan iman kami di dalam dunia ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup di dalam Roh Kudus. Kami mau hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Dan kami mau tetap hidup di dalam persekutuan ibadah kami. Itu adalah cara bagaimana kami tetap mempertahankan iman kami di dalam perjuangan kehidupan ini. Pada saat kami hidup di dalam iman kami akan memperoleh kemenangan. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kali kedua, Tuhan menjumpai kami. Karena kami masih tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Kami percaya sidang jemaat hari ini yang melihat, mendengar, menonton video ini, yang mereka beribadah bersama dengan kami, mereka sedang mengangkat tangannya Tuhan. Engkau tilik mereka hari ini. Mungkin hari ini mereka sedih. Mungkin hari ini mereka mempunyai beban berat di dalam perjuangan hidupnya. Mungkin karena ada tekanan-tekanan ekonomi yang ada. Mungkin mereka tidak bisa makan ataupun tidak bisa minum. Ataupun mereka harus kontrak atau kos. Ataupun hal-hal yang lain. Oh Tuhan, mungkin karena mereka sakit. Di dalam tekanan-tekanan kehidupan yang ada. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan menjamah umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka. Mereka sedang berjuang di dalam dunia ini Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu. Tuhan, mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus turun tangan. Tuhan menjamah di dalam nama Yesus. Mereka yang terbeban berat Tuhan lepaskan dalam Yesus. Mereka yang mempunyai kesetiaan Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya mereka memperoleh kemenangan. Karena kuasa Allah bekerja. Tilik mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap memprioritaskan iman mereka di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami juga akan berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pulihkan Indonesia. Segala virus yang ada pandemi ini kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang mempunyai rencana, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan dan dan akan menyembuhkan segala jenis penyakit yang ada di dalam dunia ini, secara khusus Indonesia. Terima kasih, berkati Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita akan terima berkat. Terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita malam hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.